Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi hari ini Allah masih senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah, inayahnya pada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan, kemampuan dan kemauan untuk bersama-sama hadir menyambut seruan Allah, sholat subuh berjamaah, sekaligus kita meneladani sabda-sabda baginda Rasulullah SAW. Pagi hari ini kita akan mendalami tentang tema nasyrul ilmi, menyebarkan ilmu. Pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, hal yang terpenting bagi kita adalah memastikan bahwa kita menjadi orang-orang yang muttaqin, bertakwa. Telah kita digembleng, dibina, dibimbing oleh Allah 1 bulan penuh puasa dan berbagai macam ibadah yang lain, yang tujuannya adalah menjadi orang yang bertakwa. Dan sekarang waktunya pembuktian, apakah puasa kita berhasil atau tidak? Ya, setelah Ramadan apakah kita jadi orang yang bertakwa atau tidak? Kalau sudah menjadi orang bertakwa berarti puasanya berhasil. Kalau belum, ya berarti belum berhasil. Karena Rasulullah juga pernah mengingatkan, kam min shaimin wa laisa lahul jaza illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa tapi nggak ada pahala dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Karena itulah maka kita tidak boleh menjadikan hari raya sebagai pos perpisahan dari berbagai macam ibadah, kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Dan di antara tanda orang bertakwa adalah menyebarkan ilmu. Karena sebenarnya Islam itu adalah ilmu. Bahkan seluruh nabi itu agamanya ya ilmu semuanya. Kalau nggak ada ngaji, agama itu hilang, lama-lamanya hilang. Itu pagi hari ini saya ingin mengangkat tentang nasyrul ilmi, menyebarkan ilmu. Orang-orang yang bertakwa pasti senang mencari ilmu dan pasti senang menyebarkan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi bid-darain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad hasal islamu ala ta'allumil ilmi wa ta'limi. Sungguh agama Islam sangat mendorong untuk belajar ilmu dan mengajarkannya. Bagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula nafarum min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. Maka tidak adakah sekelompok orang dari setiap kelompok itu orang-orang yang tafaqquh fiddin, mendalami agama, kasarnya yang daftar menjadi ulama tafaqquh fiddin. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian di negeri kita sudah menjalankan, yaitu alhamdulillah dengan
didirikannya pesantren-pesantren. Sudah ribuan tahun nih pesantren itu usianya, sehingga bisa mengawal di negeri kita ini benar-benar ada tafaqquh fiddin, sehingga terus generasi demi generasi Islam tidak hilang, ulama tidak hilang, terus meninggal satu muncul lagi begitu seterusnya. Alhamdulillah, ini nikmat agung. Andai nggak ada pondok, ya mungkin nggak ada ulama, karena memang kalau tafaqquh ya nggak cukup seperti ini, seperti seminggu sekali, ya harus mondok non-stop tuh 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dan itu pun belum tentu jadi ulama. Katakan kalau ada pondok santrinya 1000, paling yang jadi 10 orang, 100 orang paling banyak. Yang lain ya balik becak mana, balik tani mana, ya gak ngajar, salah-salah hilang. Ya memang soal itu fadl dari Allah. Tapi alhamdulillah dari 10 orang, 100 orang itu mewakili. Karena memang benar-benar saya juga ngerasakan untuk mendalami Islam beneran itu tidak gampang. Saya mempelajari Islam mulai kelas 4 SD mondok sampai sekarang rasanya tambah bodoh, gak tambah pinter, artinya tambah ngerti bodohnya gitu loh. Masya Allah, Islam itu dibahas itu bukan makin habis, tambah merong, dua alam tambah luas, tambah tidak bertepi. Makanya kata Allah itu bahwa manusia nggak diberikan ilmu kecuali sedikit. Nah, makanya kita semakin dalami, semakin tahu kebodohan kita. Sebaliknya tidak ngaji, nggak tafaqquh fiddin, karo apa-apa suruh musuh paling alim di dunia. Itu biasanya seperti itu. Baru kenal-kenal Islam ya kayak orang-orang belajar silat itu. Awal-awal 1 jurus, 2 jurus, ketemu orang boleh musuh aja. Ngajak tarung terus, tapi lek pendekare dikaplok pun meneng ae, lek gak nemen keterlaluane gak kira bales, tapi sekali bales mati kabeh. Nah itu cari ilmu itu tafaqquh fiddin ya begitu. Orang-orang yang benar-benar alim temenan ya gak banyak omong, gak banyak tingkah, tapi sekali bergerak ya wis kayak gelombang. Kita itu disuruh tafaqquh fiddin karena ya memang penting. Kalau nggak ada tafaqquh fiddin ya hilang agama. Makanya walaupun perang fisabilillah itu penting, bahkan didambakan setiap orang beriman, sampai ibu-ibu di zaman Rasulullah kalau ada panggilan jihad ikut daftar, saking senengnya gitu. Sampai sama Allah dibatasi, jangan berangkat jihad semua, sebagian mendalami agama gitu, dan kedudukannya sama dengan jihad. Kita ngaji gini nih kedudukannya sama. Andai kita ditakdirkan meninggal waktu ngaji gini, alhamdulillah mati syahid. Berangkat ngaji, pulang ngaji, mati syahid, cuma syahid akhirat. Waliyunziru qauma, mempunyai fungsi untuk memberi peringatan pada kaumnya. Itu ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Itu fungsi dari ulama. Idza raja'u, kalau mereka semuanya orang-orang yang sudah pergi jihad itu sudah kembali. Nah, ini yang agak kurang sekarang ini di negeri kita. Karena fungsi ulamanya kurang berfungsi. Mestinya ulama itu memberi peringatan, dakwah, tuntunan pada para penguasa itu sehingga adil, jujur, amanah. Nah sekarang ini kurang berfungsi, malah ulama-ulamanya diberi peringatan oleh Luhut, diberi peringatan oleh orang-orang yang gak beragama, orang-orang yang khianat, yang enggak amanah. Umroh iya, korupsi lagi. Haji iya, korupsi lagi. Jumatan iya, korupsi lagi.
Ya orang begitu ya sebenarnya bukan orang beriman. Aku iman gitu aja, hanya untuk topeng. Nah ini harusnya diberi peringatan oleh para ulama supaya selamat rakyatnya. Enggak, lama-lama tenggelam hilang. Kalau fungsi inzar memberi peringatan dari para ulama itu ndak jalan. Nah, siapa lagi kalau enggak para ulama? Nah, sekarang malah ulamanya kebalik, malah deket-deket ke penguasa, boleh kecer, boleh tambang, boleh MPG. Wah, ya guys gini caranya ya nggak jalan, indar itu kebalik. Naudzubillah. Ini yang kurang sehingga negeri kita sekarang ini ya tambah banyak aja utangnya nggak mari-mari. Mereka sing utang rakyatnya suruh bayar. Naudzubillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga pernah bersabda, nadarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghu kama sami'ahu. Allah itu memberkahi seseorang yang mendengar dariku, kata Rasulullah. Itu sunnah Rasul, hadis-hadis Rasul. Dia mendengar sesuatu dari Rasulullah, faballaghu, kemudian disampaikan kama sami'ahu, sebagaimana dia mendengar. Itu akan diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, disinari oleh Allah. Rawahu Tirmidzi. Wa khairu amalin yakumu bil muslimu wa yanmu lahu ajruhu wa thawabu inda rabbi hatta ba'da mauti ayyu'alliman nasu al-ilma alladhi akramahu Allah ta'ala bih. Wa khairu amalin, dan sebaik-baik amal yakumu bihil muslim, yang dilakukan oleh seorang muslim, wa yanmu lahu ajru, dan pahalanya terus tumbuh berkembang inda rabbi, di sisi Tuhannya, hatta ba'da mauti, sampai orang itu sudah meninggal dunia. Itu apa? Ayyu'alliman nasu al-ilma, yaitu jikalau seseorang itu mengajarkan ilmu, alladzi akramallahu ta'ala bi, yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya, wa man narid bitahsili, dan dianugerahkan oleh Allah untuk mendapatkannya. Ini enggak, pahalanya enggak waktu kita hidup aja, sampai meninggal, sampai hari kiamat. Nah itu akan terus ngalir terus pahalanya. Ini kan sebaik-baik amal. Gak bisa ngajar ya, termasuk orang-orang yang menyiapkan, yang mendukung proses belajar mengajar tersebut, proses ngaji tersebut, termasuk seperti ini. Menyediakan lampu, menyediakan masjid, menyediakan minuman, menyediakan karpet, mendukung, ikut ngaji. Ini itu berlangsung terus. Mulai awal yang ngadakan atau yang bikin masjid ini, nanti sampai kiamat, sepanjang ini digunakan majelis ilmu, ya dapat ketrembesan, kiriman terus. Pahala dari proses pengajian tersebut, proses transfer ilmu tersebut. Jadi semua kita kebagian, insyaallah, bukan ulama toh, bukan ustadz toh. Kita semua yang ikut serta terjadinya proses pengajian tersebut, mencari ilmu, penyebaran ilmu tersebut, dapat kiriman sampai nanti meninggal dunia. Jadi jangan sampai nggak ikut andil, rugi sendiri kita. Malah harus berlomba-lomba kita, itu ya untuk kita sendiri kok. Untuk bekal kita mati. Nah, kita hidup di dunia ini 70 tahun nggak pakai bekal, bingung. Sekarang model krisis bingung semua di mana-mana sekarang ini. Masa depan tidak pasti. Nah di akhirat itu bukan 70 tahun. Bukan 7 juta tahun, 7 triliun tahun, selama-lamanya di sana. Jadi memang betul kita ini harus berlomba-lomba menyiapkan bekal untuk akhirat. Pokoknya semua aktivitas kita harus
mendukung keberhasilan kita di akhirat. Karena di sana tidak ada batas, tidak ada yang bisa dimintai tolong kecuali iman dan amal soleh. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam juga pernah bersabda, idza matal insanu inqata amalu illa min thalatha. Jikalau telah meninggal al insan manusia, inqata amalu, maka terputuslah amalnya, illa min thalatha, kecuali 3 perkara. Illa min sodakotin jariyah, kecuali sodako jariyah. Sodako jariyah ya seperti ini, bikin masjid, digunakan kebaikan sampai nanti kiamat, sepanjang masjid digunakan kebaikan akan dapat jariyah. Atau beli kitab, beli Quran, taruh di masjid, terus sepanjang digunakan ya gitu. Bikin pondok ya amal jariyah. Atau nyekolahkan yatim-yatim, orang-orang duafa, mondokkan jadi ulama ya jadi jariyah. Kemudian punya anak, punya murid jadi ulama, jadi ulama, jadi ustadz, terus orang yang biayai pertama kali termasuk orang tuanya, yaitu akan dapat jariyahnya sepanjang semua yang diajarkan oleh anaknya atau orang yang dibiayai tersebut berdakwah atau menyampaikan ilmu. Jadi luas cakupannya, karena untuk menjadi ulama nggak mudah dan itu anugerah. Nggak mesti orang mondok jadi ulama, nggak mesti orang kuliah ke Mesir, ke Madinah jadi ulama. Ada juga yang becak itu lulusan Mesir, ngojek ya ada, ngajar ya ndak laku. Wallahu alam. Ya ada yang begitu ya, takdirnya Allah. Gak semuanya memang. Kalau jadi ulama itu tidak semuanya. Tapi belajar itu harus. Kayak biasanya ulama-ulama itu meninggal 100 tahun belum tentu ada gantinya. Gitu memang langka. Selain ulama satu desa banyak. Ulama belum tentu satu desa belum tentu ada. Satu kota belum tentu ada. Satu kecamatan belum tentu ada. Dan namanya ulama itu. Karena memang itu yo berat, kemudian yo pilihan Allah. Sama seperti para nabi itu. Miliaran manusia yang jadi nabi cuma 25 orang yang dipilih oleh Allah. Dan penerusnya para nabi itu ya ulama itu. Maka ya maklum gak banyak. Yang banyak itu kan ulama-ulamaan. Yang banyak itu kan mustad, bukan ustad. Gak ahli agama tapi berceramah, gak ahli agama tapi ngajar. Gak belajar agama tapi ngajar. Itu bukan ulama, bukan ustad tapi mustad. Bukan ulama tapi ngulama. Dan itu banyak sekarang yang seperti itu. Sehingga lihat ini makin banyak yang ceramah gak tambah selesai, tambah pecah belah, gak karuan manusia ini. Karena banyak yang gak benar-benar ulama. Gitu ya, sodako jariyah atau ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang bermanfaat. Ya, kita ngajar alif ba'ta, ngajar Quran, ngajar kitab, ngajar sholat, ilmu yang bermanfaat itu ya. Dia ngalir ini sepanjang ilmunya dimanfaatkan, ngalir pahalanya walaupun kita udah meninggal. Awaladun soleh yadula, atau anak yang soleh yang mau mendoakan. Lihat ini berarti ada apa namanya keterkaitan ya. Yang soleh definisinya berarti kalau anaknya yang nggak soleh mendoakan ya nggak ada gunanya berarti. Atau anaknya soleh gak mau mendoakan. Nah yang ini tak lihat sekarang ini tambah langka anak soleh zaman sekarang. Makanya ya kita nggak usah terlalu berharap pada anak kita yang gak soleh. Ibarat punya uang 1 triliun jangan diwariskan pada anak semuanya. Ya lewat anaknya kayak Ustadz Fatih.
nanti di ngajar, nanti di dakwah, alim. Tapi anaknya kemudian turut tok, gak megang Quran, megang HP ae. Gak ke masjid, ke warkop ae. Sekarang anak-anak kita banyak gelibet di masjid apa gelibet di warkop. Senang megang HP atau megang Quran anak kita. Senang berdakwah atau gak suka, senangnya hura-hura. Lihat masjid aja jarang kita lihat anak muda, kecuali di masjid Baitul Makmur sini ya. Masih muda-muda kan sampean? Kalau di masjid yang lain itu aduh, pensiunan tok tuwek-tuwekan gitu. Itu memang maklum, gak ada istimewanya orang tuwek nang masjid itu gak ada istimewanya. Makanya yang diistimewakan di akhirat kan pemuda, syabun wa qalbuhu muta'allaqun bi masjid. Pemuda yang hatinya cinta masjid, senang masjid. Itu yang istimewa, dinaungi oleh Allah ketika nanti gak ada naungan di padang mahsyar. Wis tuwek, wis maklum nang masjid. Nang dugem ya gak pantes, ndi ya pantes. Nang masjid pantes. Itu pun tuwek ya gak mesti nang masjid. Jadi kalau lihat seperti itu, mendingan kita juga siap sendiri. Kalau melihat anak-anak soleh gak begitu sekarang, gak begitu tren, ya kita sebagai orang tua jangan jaga no anak, harus siap sendiri. Yo jamaah ke masjid, yo ngaji, yo sodako, yo jariyah. Sebagian untuk nata anak kita, ya ditata. Ojo kabeh diblekno anake sampean ngapluh kok di akhirat. Tiba-tiba duit sampean gak ngalir blas nang akhirat. Anake mek golek duit tok. Apalagi bojone papat, anake 50. Oh mikir anake tok pusing, mikir bojone tok pusing, gak tau mikir agama, gak tau mikir wong tuane, padahal hartai teko wong tuwa. Masalah gitu. Ya syukur kalau panjenengan punya anak yang soleh, ada nada-nadanya, nada soleh, yo blekno gitu, gak apa-apa. Warisno anake semua, gak apa-apa. Nanti ngalir nang sampean, ngalir nang kita. Tapi lah anake diragukan oleh cilik sampai tuwek, gak tahu mikir agama, gak tahu kenal nang masjid, gak tahu berjuang, yo ndak alim. Ya wis sampean mapanno sebagai manusia, anak biasa aja. Mudah-mudahan dibimbing, dikei omah, kei mobil secukupnya, hidupnya normal ngono ae. Selebihnya sampean gowo nang swarga. Harta sampean itu dengan jariyah, dengan apa? Lek ndak nyesel nanti di akhirat kita. Alhamdulillah, sekarang kondisinya seperti itu. Termasuk barang langka sekarang, gak lihat itu anak-anak orang soleh, anak-anak yang soleh itu sing banyak ya keluhan dari orang tua. Dijak nang masjid angel, dijak ngaji angel, HP dilarang angel, sampai banyak yang kena penyakit gara-gara si malam-malam begadang-begadang HP-an itu. Ada yang sampai apa namanya itu kecanduan. Ya begitu sampai rusak otaknya. Alias begitu itu ya tak bisa diharap jadi anak-anak yang soleh seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya punya anak-anak yang soleh semua. Amin. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqati ayyata'allamal mar'un muslim ilman thumma yu'allimuhu akhahu al-muslim. Rawahu Ibnu Majah. Rasulullah pernah bersabda, afdhalus sedekah yang paling utama itu adalah ayyata'allamal mar'u al-muslim ilman. Seorang muslim belajar ilmu, ya kayak gini, ngaji. Summa yu'allimuhu akhahu al-muslim.
kemudian mengajarkan ilmu tersebut kepada saudaranya muslim yang lain. Habis ngaji disampaikan. Nah sekarang ini lebih gampang lagi Bapak Ibu sekalian, jadi jariah. Apa yang kita paham dari ngaji di WhatsApp-kan temannya, saudaranya atau ke dunia, nyampe ke seluruh dunia sampai nanti mati, dimanfaatkan orang jadi jariah kita. Nah, ya ada positifnya HP kalau digunakan seperti itu. Nah, dengan punya ide, punya ilmu yang manfaat, disebarkan di situ. Nanti sepanjang dimanfaatkan orang seluruh dunia itu, ya ngalir pahalanya untuk kita. Itu ternyata ya termasuk afdholus sodaqah kata Rasulullah. Tidak harus duit ternyata. Yo, malah sodaqah ilmu itu paling utama kata Rasulullah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Walaupun demikian ada hal yang harus diperhatikan bagi santri pencari ilmu. Ala talibil ilmi wal alim ayukhlisa fi talabihi wa ilmihi lillahi ta'ala. Tetapi wajib bagi santri, bagi orang yang mencari ilmu dan bagi ulama untuk ikhlas dalam belajar ilmu dan mengajarkannya, itu ikhlas lillah, harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Wala yaqsudu min dzalika ila hifdzi dini, dan tidak punya niat untuk mencari ilmu, untuk menyebarkan ilmu kecuali karena menjaga agamanya Allah. Wa ta'limi, kecuali karena untuk mengajarkan ilmunya Allah linnas, untuk manusia, wa naf'ihim bihi, dan untuk memberi manfaat pada manusia dengan ilmu tersebut. Fala yakunu gharduhu min ta'allumil ilmi wa ta'limi naila maqsad. Maka tidak boleh seseorang belajar ilmu, mengajarkan ilmu untuk mendapat kedudukan. Supaya dipanggil ustadz, supaya dipanggil Gus, Habib, Kiai, ajengan. Niatnya gitu, nggak boleh, haram. Aumalin, atau cari ilmu karena supaya dapat harta benda, dapat gaji. Au sum'atin au jahin, atau supaya didengar manusia, dipandang orang, supaya jadi tokoh. Au liyuqala anhu innahu alim, atau supaya dikatakan sebagai ulama. Au liyata'ali bi'ilmi ala khalqillah, atau untuk mengungguli orang lain dengan ilmunya. Wa yujadilu bi akronaul, atau untuk mendebat teman-temannya. Fa kullu dzalika madmum. Maka kalau niatnya seperti itu, semuanya itu tercela. Yuhbitu amalah, semua itu akan bisa menghapus amal solehnya, akan menjadi zong, menjadi nol. Wa yuqiu fi suhtillah, dan orang kalau mencari ilmu, nyebarkan ilmu, dakwah itu niatnya tidak karena Allah, akan jatuh pada murkanya Allah Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajha Allah Ta'ala la yata'allamu illa yusiba bi 'aradun minad dunya lam yajid 'urfal jannati yaumal qiyamah, yakni rihaha. Rasulullah pernah mengingatkan, man barang siapa ta'allama ilman, mempelajari ilmu, mimma yabtaghi bihi wajha Allah, yang memang seharusnya diniatkan karena Allah. La yata'allamu illa liyusiba bi'aradun minad dunya, dia tidak mempelajarinya kecuali supaya mendapatkan kedudukan dunia.
atau apapun dari dunia. Lam yajid urfal jannah. Maka orang itu kata Rasulullah tidak akan mendapatkan baunya surga yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Nauzubillah dari. Jadi ya di samping mulia tinggi derajatnya ulama, orang yang mencari ilmu tapi itu yang ikhlas. Kalau yang tidak ikhlas ya malah diancam oleh Rasulullah SAW. Nggak dapat baunya surga. Nah sementara bau surga itu tercium dalam radius, dalam hadis diriwayatkan 500 tahun sudah tercium bau surga. Nah kalau baunya tok tidak dapat, apalagi surganya, naudzubillah min dzalik. Hanya harus kita paksakan, kita belajar ilmu ikhlas itu terpenting, karena tanpa ikhlas apapun yang kita lakukan nggak ada nilainya. Naudzubillah. Bisa ya bisa, sulit ya sulit. Karena sulit ya dilatih. Itu insya Allah dilatih, insya Allah dimudahkan nanti oleh Allah. Tak mencium baunya surga. Naudzubillah dari. Kemudian riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau juga pernah berkata, Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Man talabal ilma liyujari bil ulama aw liyumari bi sufaha wa yusribu bi wujuhan najri aqalahullahu annar. Wah ini lebih jengkeleh lagi, lebih fatal lagi. Kata Rasulullah begini, Man, barang siapa talaba al ilma, mencari ilmu, liyujari bil ulama, untuk nyaingi para ulama, auluyumari bi sufaha, atau untuk pamer pada orang-orang yang bodoh, untuk bodohi orang, wa yusrifu bi wujuhan nasilai, dan untuk supaya dihormati orang, adkhalahullahu nar. Kata Rasulullah, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam neraka. Jadi mondok ke Mesir, ke Madinah, jangan punya niat karena selain Allah. Termasuk niat supaya terhormat, jadi ustadz kondang, jadi ulama, supaya dihormati, buang itu semuanya. Nah itu terjadi menjadi sia-sia. Muspro malah diancam neraka walaupun punya pondok muridnya 1.000, 10.000, 50.000, 1 juta muridnya nggak ada gunanya. Makanya para ustadz, para kiai, para habib, para gus, para ning ojo seneng dihormat-hormati, diceluk yai, ustadz, gus, ning. Boleh jadi ndasi tambah gede, tambah sombong, sia-sia nanti semuanya pengorbanannya itu. Naudzubillah dzalik. Mending ya kayak Gus Baha itu loh lek zaman sekarang itu. Gak gila hormat, gak gila alim, gak gila hormat, sederhana seadanya, tawadu, diguskan orang, dikiaikan orang, dihormati orang. Ya memang kewajiban orang-orang, tapi ustadz, ulama, guse jangan gila hormat. Nah gitu sing diselami, sing temenan, termasuk sampean sing mau pergi haji, tak wanti-wanti niati ojo salah, ojo pingin cari titel haji, bu hajah, malah lek iso wis jangan dipasang itu, jangan minta dipanggil Pak Haji. Sampai ada perasaan nggak diceluk Haji Fadil, mangkel, tandanya itu nggak mabrur hajinya. Apalagi hajinya cuma dulu aku di Ka'bah, di Multazam, selfie-selfiean tok sekarang ya umroh-umroh barang. Emang dia bangga-banggaan tok. Terjatuh ke sini nanti naudzubillah.
Ibadah bukan untuk pamer-pameran, bukan untuk nyari titel. Dan lihat, sekeliling kita kan hampir gitu semuanya. Langka yang nggak begitu tuh langka. Sing gelem ngaji tok, sing gelem ngamal tok, sing nggak begitu itu. Pas saya teringat Gusmat Pandaan Bulungan yang kata orang-orang waliullah yuk, mau haji gak kondo-kondo nang murid-murid yang jamaah. Datang malam-malam diusir. Sopo sing hati haji? Aku gak haji. Haji nggo kresek ngono terus sandalan cepit. Moro wong-wong datang wis moro-moro hilang dia neksis. Ustadz Ilmi Ampel ya seperti itu. Ciri-ciri yang ikhlas gitu karena takut ya seperti ini nih. Takut nanti ndak kuat jadi sombong. Memangnya orang yang sombong kan yang punya kelebihan. Kelebihan duit jadi sombong, kelebihan ilmu jadi sombong, yang sering tidak kuat, tidak bakat ya. Kelebihan ganteng ya jadi sombong, kelebihan cantik jadi sombong. Nah, makanya harus ngaji supaya kita nggak jadi sombong, punya kelebihan itu kita rasakan sebagai titipan Allah, anugerah Allah, sehingga nggak ada peluang untuk sombong. Nah ini bahasa hati Bapak Ibu sekalian ya. Ya karena bahasa hati yang tahu cuma kita. Apakah kita ngaji, kita dakwah, kita menyampaikan ilmu, pengajian itu karena Allah atau karena yang lain. Kok muncul karena yang lain? Diperbaiki, begitu terus. Nah, saya juga kenal seorang ustadz yang saya kagumi itu ada di Jawa Timur ini, mau berangkat Jumatan ambil santri ini yang cerita santrinya tiba-tiba balik kasih khutbah. Ya ceritanya lama-lama ditanya karena ada niat lain, karena ada kerentek lain, mau khutbah itu ada niat selain Allah, balik gak jadi khutbah. Jadi telepon tak miris supaya digantikan. Saking takutnya ndak ikhlas. Nah, yang model gitu ya langkas. Yang banyak kan aku sing bener ngaji nang aku tok, ojo ngaji nang yang lain. Kan begitu sing banyak itu kan. Sebenarnya gitu itu ya lebih rentan, kita ndak kuat, artinya ndak sabar dengan ujian duniawi. Nah, kalau nggak kuat, nggak sabar, ya jangankan ya bukan ulama temenan, ulama yang temenan yang muridnya puluhan ribu pun, ya ini ancamannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada niat tidak karena Allah, sebaliknya dimurkai Allah, dimasukkan neraka. Juga ini ada hadis yang juga riwayat Imam Muslim, hadis sahih juga menceritakan hal yang sama. Inna awalan nas, kata Rasulullah, yukdo yaumal qiyamah alaihi. Sesungguhnya orang yang pertama kali diputuskan pada hari kiamat, hukumannya adalah malah bukan orang kafir. Rajulun ta'allamal ilma wa 'allama. Seseorang yang belajar ilmu dan mengajarkannya. Ya santri dan ulama yang pertama kali malah diputuskan dihukum oleh Allah. Wa qara al-Qur'an, dia membaca Al-Qur'an, ahli Qur'an. Wa utiyabi, kemudian ulama tersebut dan qori tersebut didatangkan. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafah. Kemudian Allah memahamkan pada orang tersebut atas nikmat-nikmat yang sudah diberikan. Fa'arrafah. Kemudian ulama tersebut mengakuinya. Qala, Allah berfirman, "Fama amilta fiha." Saya sudah kasih kamu ilmu, uang, kedudukan, kendaraan, ketenaran, nyawa, segala macam wis ilmu saya berikan padamu. Apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat itu semua?
Qala, ulama tersebut menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Ya Allah, saya telah belajar ilmu dan saya telah mengajarkannya. Wa qara'tu fika al-Qur'an. Ya Allah, saya membaca Al-Qur'an juga karenamu. Qala, apa kata Allah? Allah berfirman, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta, walakinnaka ta'allamta liyuqala alim. Tetapi kamu belajar ilmu itu, niatmu kan supaya dikatakan sebagai ulama, sebagai kiai, sebagai ustadz. Wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari. Bukankah kamu membaca Quran supaya dikatakan sebagai ahli Quran? Faqad qila, dan sungguh sudah dikatakan, kamu sudah dipanggil kiai, dipanggil ustadz. Kamu itu ya sudah dikatakan sebagai ahli Quran, penceramah, pendakwa. Faqad umira bi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Maka kemudian malaikat disuruh membawa orang tersebut, kemudian ditelungkupkan wajahnya ke neraka dan dilempar ke neraka. Nah, malah ulama yang masuk neraka duluan. Kalau apa? Kalau niatnya salah. Niatnya tidak karena Allah, tapi niatnya karena selain Allah. Bukan malah nggak diterima, diancam masuk neraka, malah duluan. Nah, ini kan berbahaya sekali. Makanya ulama-ulama yang waro itu ya memang sembunyi, termasuk para wali-wali itu kan nggak mau nunjukkan dirinya karena takut begini ini. Setelah diketahui punya kelebihan, kemudian muncul niat yang lain, kesombongan. Ada beberapa di negeri kita ini ya orang-orang yang warok-warok, termasuk di Pasuruan namanya ada Yai Ghazali yang saya tahu, itu ulama karismatik dulu yang memberantas PKI wilayah Pasuruan. Kalau ada yang nggak mempan ditembak, nggak mempan dibacok orang PKI, maka orang-orang datang ke Yai Ghazali itu dikasih rotan, penjalit, dipukulkan biasa meleleh, udah putus, udah mati, biasanya gitu. Ini kiai besar, tapi ketika udah aman gini, beliau nyamar, gak nampakkan kekiaiannya, malah jualan alat pertanian di pasar, pacul apa, tapi yo di pasar baca kitab, baca anak-anaknya ya sukses semua, termasuk jadi ahli Quran, namanya Ustadz Hilmi itu. Nah, Ustadz Hilmi ini termasuk langka ahli Quran Jawa Timur, bahkan Indonesia. Sehingga banyak orang yang mau bikinkan pesantren, dikasih tanah berhektar-hektar, kemudian izin sama Yai Ghazali. Apa, ini ada orang yang mau bikinkan pesantren. Jawabnya Yai Ghazali apa? Gak usah leh, wis akeh pondok. Ngono. Bikin pondok kan bagus ya, tapi dilarang sama Yai Ghazali, anaknya itu dilarang bikin pondok. Karena apa? Ya karena banyak yang nggak lulus. Kalau sudah punya pondok, sombong. Gusnya jadi sombong, anaknya lega dipanggil Gus, ngamuk-ngamuk. Nih, durung iso popo wis jauh dicium tangan. Nah, itu tanda nggak berhasil. Tanda yang seperti yang dalam hadis ini. Makanya saya maklum kalau kemudian Yai Ghazali itu melarang anaknya bikin pondok. Sebenarnya bagus, tapi Yai Ghazali lebih takut kalau anaknya itu nggak berhasil. Itu tadi, bikin pondok supaya terkenal, supaya punya kedudukan, supaya didengar orang. Lah ya seperti ini nih. Dan rata-rata kan nggak kuat, rata-rata ya seperti itu. Malah akhirnya ya macam-macam sekarang akhirnya.
karena salah niat itu, wah sekarang akibatnya ya akhirnya nggak bisa diteladani, maka akhirnya jadi cermin yang retak. Akhirnya masyarakatnya ya sulit cari panutan, sulit cari keteladanan, dan itu yang krisis di negeri kita, ada sulit cari panutan, langka keteladanan. Kalau Rasulullah kan berhasil, beliau nyuruh, beliau nyontoi, kan gitu. Dan ulama kan harusnya seperti itu. Nah ini enggak, kalau yang enggak berhasil maunya pokoknya di mimbar terus, cium tangan terus, begitu terus, pokoknya duniawi yang diharap. Nah kalau itu sampai ada, mending kita wurung bikin pondok. Termasuk ngajar gini, kalau saya berangkat ke sini niatnya tidak karena Allah, mending wurung, telepon Wato, Audur Wato, ada udur, gitu. Itu karena bahaya gitu. Dibenahi dulu niatnya, dibenahi dulu baru berangkat, baru dirikan pondok, dirikan masjid, dirikan yayasan yatim, dirikan kampus, dakwah. Nah, terus niatnya menceng lagi, jadi punya masa, jadi pelenggo, jadi DPR, berhenti dulu, perbaiki niat lagi. Begitu seterusnya sebelum menyesal abadi. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah sekalian, barangkali itu dulu ya. Sudah masuk jam buruk. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi saya pribadi dan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, keikhlasan, keberkahan, sehingga semua yang kita korbankan semuanya diterima oleh Allah dan menjadi bekal kita nanti di akhirat abadi. Mudah-mudahan kita semuanya berakhir husnul khotimah, dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan lagi nanti di surga Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, semua yang benar itu dari Allah. Mari kita telagani bersama-sama. Semua yang salah dari saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri pengajian kita pagi hari ini dengan doa kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.